Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai usul fikih. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Tasiran Hanafiyah, salah seorang mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PJJ PAI. Usul fikih terdiri atas dua kata, yaitu usul yang merupakan bentuk jamak dari asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Dan kata fiqih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Secara terminologi, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Sekarang mari kita memasuki sejarah perkembangan usul fikih. Periode awal adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, usul fikih dipandang sebagai metode pemecahan hukum secara umum dan bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ijtihad dan qiyas yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat pun masih dalam bentuk yang sederhana, tanpa adanya persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama pada zaman sekarang. Periode berikutnya adalah pada masa sahabat Rasulullah. Pada masa ini telah digunakan cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya yaitu ijma' para sahabat dan juga ra'yu atau pertimbangan akal yang berupa qiyas dan maslahah. Pada era sahabat ini, usul fikih belumlah menjadi kajian ilmiah, hanya berupa pertukaran pikiran yang bersifat praktis untuk menjawab permasalahan yang ada pada waktu. Periode berikutnya adalah masa tabi'in. Para tabi'in merupakan murid dari para sahabat, sehingga kecenderungan pola berpikir para sahabat itu mempengaruhi pola pemikiran dari para tabi'in. Namun pada masa ini mulai bermunculan dua fenomena, yaitu adanya pemalsuan hadis dan munculnya kelompok-kelompok, di antaranya itu kelompok Irak atau yang disebut Ahlul Rai dan kelompok Madinah atau Ahlul Hadis. Periode selanjutnya adalah periode pada masa Imam Madhab. Pada masa ini lahir perumusan usul fikih secara metodologis dengan berbagai ragam konsepnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Najmuddin Al-Tufi yang menginventarisir 19 dalil hukum. Namun oleh Imam Syafi'i, 19 dalil hukum ini diperingkas secara sistematik menjadi 4 hukum utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pada abad ke-5 Hijriah merupakan suatu masa puncak dari perkembangan usul fikih.
dengan lahirnya berbagai karya besar dari para ulama usul fikih yang kemudian menjadi rujukan dari kitab-kitab usul fikih selanjutnya. Di antara kitab-kitab tersebut itu ada kitab Al-Had yang merupakan karya dari Qadhi Abdul Al-Jabbar Al-Mu'tazili. Yang kedua ada kitab Al-Mu'tamad karya dari Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Lalu ada kitab Al-Burhan karya Al-Juwaini Al-Syafi'i. Lalu ada kitab Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hukum syara'. Hukum menurut ulama usul fikih adalah khitab atau doktrin syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqih, hukum adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syar'i dalam perbuatan seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan. Hukum syara' terbagi menjadi dua, yaitu pertama hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan, meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Bentuk hukum taklifi ada 5 macam. Yang pertama ijab, yaitu tuntutan syar'i yang bersifat tidak boleh ditinggalkan atau wajib. Yang kedua mandub, yaitu tuntutan untuk berbuat yang tidak bersifat memaksa, melainkan hanya sebagai anjuran. Bentuk yang ketiga adalah mubah, yaitu tuntutan Allah yang bersifat pilihan antara berbuat dan tidak berbuat. Bentuk yang keempat adalah makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak memaksa. Bentuk yang kelima adalah haram, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Pembagian hukum syara' yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bentuknya ada 7 macam. Yang pertama sebab. Suatu sifat yang dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum. Yang kedua adalah syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Yang ketiga adalah mani atau penghalang, yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Yang keempat adalah shahihah, suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'. Yang kelima adalah batil, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Yang keenam adalah azimah, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh hambanya sejak semula dan wajib mengikutinya. Yang ketujuh adalah rukhsah, hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada sejak semula karena adanya uzur. Sumber hukum syara' adalah dalil-dalil syariah yang dapat menunjuk dan mengatur bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang tepat dan benar. Dalil ada yang berupa wahyu dan ada pula yang bukan wahyu. Yang berupa wahyu yaitu yang dibaca, jenisnya ini adalah Al-Quran, dan yang tidak dibaca atau yang kita kenal dengan As-Sunnah. Nah, dalil yang berupa wahyu inilah yang menjadi sumber hukum utama dari hukum syara'.